Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul kajian kita pada pagi ini yaitu tempat-tempat yang dilarang kita salat di situ. Kita bacakan dua buah hadisnya dulu. Yang pertama hadis riwayat Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Bunyinya adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ardu kulluha masjid illal maqbarah wal hammam. Al-ardu, bumi itu semuanya, kulluha, semuanya adalah masjid, illa, melainkan al-maqbarah, tinggal alifnya, melainkan maqbarah, kubur atau kuburan, wal hammam, dan tempat kamar mandi atau WC atau toilet. Hadis yang kedua, Ani bin Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha, beliau melarang, ayyusalli, menunaikan salat, fi sab'ati mawatin, pada sab'i, pada tujuh, sab'ati, pada tujuh, mawatin, tujuh tempat, fil mazbalah, di tempat pembuangan sampah, wal majzarah, tempat penyembelihan hewan, maqbarah, kubur atau pekuburan, wa qari'atit tariq, di tengah jalan, wa fil hammam, dan di hammam, kamar mandi, wa fi ma'atinil ibil, tempat di mana unta berkumpul atau kandangnya, wa fawqa zahri baitil haram, di atas bangunan Baitullah Al-Ka'bah. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Sebagian ulama menyatakan hadis ini dhaif. Mari kita pahami. Salah satu keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana keistimewaan itu tidak Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau. Sekaligus juga menjadi keistimewaan di kita umat Nabi dibanding umat-umat terdahulu. Antara lain adalah sabda beliau, wa antitu khamsan. Enggak ada sinan. Aku diberi 5. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya. Yang 5 itu tidak diberikan kepada ahadun, seorang pun daripada nabi-nabi. Qabli, sebelumku, kata Nabi. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahar. Aku dibantu dan ditolong
menghadapi melawan musuh dengan rasa takut sepanjang sebulan perjalanan. Satu, bahasawanya alum basuojo Nabi musuh alai namun suatu lagaca gentar sejauh jarak sebulan perjalanan. Wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Yang kedua, dijadikan untukku bumi ini masjidah, tempat sujud atau masjid, wa tahura, dan suci. Dua. Yang ketiga, wa uhillat liyal ganaim, dihalalkan untukku ganimah. Yang ganimah, harta rampasan perang. Musuh-musuh yang kalah, hartanya boleh diambil, dipakai dan dibagi-bagi sesuai dengan ketentuan. Sebab kalau umat terdahulu, kalau mereka menang perang, harta rampasan perang itu semua dikumpul lalu dibakar atau turun api dari langit. Yang keempat, bu'ithtu ila qaumi yub'atu ila apa? Wa kana nabi itu diutus kepada kaumnya saja. Sementara aku diutus kepada semua manusia. Artinya nabi-nabi sesuatu dulu kala diutus oleh Allah hanyalah kepada kaumnya, umatnya saja. Saya diutus kepada semua manusia, bahkan juga jin. Terakhir aku diberi oleh Allah syafaat. 5 keistimewaan Nabi Muhammad. Yang 5 ko hanya beliau yang mendapat, dan kita dapat kebacaan di kita umat Nabi Muhammad. Sementara nabi-nabi yang dulu tidak. Salah satu daripada keistimewaan itu, di masa waktu salat masuk, di situ kita boleh salat. Tidak perlu di bangunan, tidak perlu di ruangan. Sebab di atas bumi itu kita bisa salat, tidak perlu pakai lapiak, tidak perlu pakai sajadah. Yang kedua, kalau tidak ada air, ada tayamum. Nah, itu keistimewaan Nabi. Maka jadilah semua tanah dan bumi itu semuanya bisa dijadikan tempat sujud, tempat salat. Itu makanya masjid dibagi 2. Masjid yang pertama bumi. Semua bumi, di mana saja bumi itu dijadikan untuk Nabi Muhammad dan kita umat beliau menjadi masjid, tempat salat, tempat sujud. Sekaligus tanahnya suci, bisa dipakai untuk tayamum, kecuali bernajis, itulah jalekan kecuali. Masjid yang kedua, model sampai kini, bangunan yang dibangun di atas tanah wakaf. Di situ dilaksanakan salat 5 kali sehari semalam termasuk salat Jumat. Nah, itu masjid yang berupa bangunan. Jadi ada masjid yang berupa bangunan, ada masjid yang tidak berupa bangunan. Kalau begitu, semua bumi kok bisa kita pakai salat, dan kita bisa salat di situ. Apakah salat wajib atau salat sunat boleh saja. Yang tidak cuma ada beberapa, itu yang dicarikan. Itu yang kita bicarakan. Ada beberapa tempat yang kita memang dilarang, dimakruhkan pakai sampai ke tingkat haram, tidak boleh salat. Antara lain mazbalah. Apa mazbalah?
tempat pembuangan sampah? Atau tempat di mana dikumpulkan sampah? Termasuk TPA. Ada TPA. Bukan Taman Pendidikan Al-Quran. Tempat pembuangan akhir sampah. Karena tempat buang sampah itu besar kemungkinan banyak najis. Ada pempes, okay? Lebih-lebih zaman kini. Tempatnya banyak kotoran. Ada hewan-hewan, ada waw-waw, segala macam. Hendaknya pakai dalil. Hendaknya pakai dalil. Akli sih. Tidak mungkin kita salat di tempat pembuangan sampah. Karena itu adalah tempat kotoran dan berbagai macam bakteri banyak di situ. Apalagi kok ada najis. Satu. Itu kan bumi aja loh. Tapi bumi yang kita tidak boleh salat di situ. Yang kedua, majzarah, tempat pemotongan hewan. Artinya tempat yang biasa hewan-hewan dipotong. Tapi kalau untuk sekali korban, tidak tempat pemotongan. Nabi ayam, nabi kambing. Tapi kalau lah spesial di situ satu hari menabi ayam, kambing situ itulah namanya majzarah, tempat penyembelihan. Tapi kalau sekali sekian, tidak masalah. Sebabnya lah habis di tanah. Tanahku bisa mensucikan. Apalagi tempat itulah karyang. Dalam ditimbun, tidak masalah. Yang tidak boleh, memang tempat spesial. Penyembelihan nama majzarah. Baik di tanah, ataupun di bangunan, ataupun di ruang-ruang tertentu. Kemudian maqbarah. Maqbarah adalah tempat di mana mayit terkubur atau mayit dikubur. Namanya kuburan atau kuburan. Banyak alasan dan banyak dalil yang dijadikan rujukan oleh para ulama tentang tidak bolehnya kita salat di kubur. Yang pertama, memang itu tidak boleh masuk ke kubur salat, seakan kita menyembah kubur, rukuk, sujudlah ke kubur. Kita hanya diizinkan rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah. Kalau kita salat di kubur, masuk kubur. Apalagi itu adalah pekuburan. Diinjak pun tidak boleh. Termasuk namanya tasyabuh, kata para ulama. Tasyabuh, menyerupai orang-orang yang kafir. Karena di antara orang kafir itu ada yang menjadikan kuburan tempat ibadah mereka. Di situ mereka beribadah dan segala macam. Untuk itu tidak boleh kita salat di kubur. Salat apa? Salat 5 waktu sehari semalam, termasuk salat sunat. Tapi kalau salat jenazah boleh. Bagi yang tidak sempat salat jenazah, rupanya mayitlah dikubur, kita terlambat datang, atau lah besoknya tiba, atau lah besok-besoknya datang, boleh kita ke kuburnya salat di situ. Karena salat jenazah itu bukan salat jenazah itu doa. Tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, tidak pakai duduk, tidak pakai rakaat. Boleh. Sebagaimana Nabi juga dulu pernah salat di kubur seorang perempuan. Kan kita lah tahu riwayatnya. Seorang perempuan yang suka mengamai-ngamai musaji, membersih-bersih musaji, sampah-sampah, rantiang-rantiang, dipungut di kamihan.
perempuan hitam. Suatu kali Nabi kehilangan, tak nampak di Nabi. Kecil para sahabat menjawab, dah wafat Rasulullah. Seakan-akan para sahabat menganggap sepele, saggaruha, menganggap sepele, menganggap enteng. Lalu Nabi menunjukkan perubahan wajah lah. Kenapa kalian tidak beritahu? Kata Nabi, nyawa wafat malam Rasulullah, kami kuburan malam. Jadi kami risih, sagan untuk membangunkanmu. Dalam suatu riwayat disebutkan, siapa saja yang meninggal bu ikut mensalatkan, dan Abu akan mensalatkan. Nah sekarang tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Baiklah Rasulullah, ke kuburnya diiringi oleh sahabat-sahabat lain. Salat beliau situ. Bukan salat 5 kali sehari semalam. Bukan salat sunat, tapi salat jenazah. Bahkan sahabat-sahabat ikutlah salat, walaupun sahabat telah salat. Dengan begitu, yang tidak boleh salat di kubur, salat biasa. Salat biasa. Tapi kalau salat spesial, salat untuk jenazah, boleh. Andai sakironya nampak di kita ada orang salat di kubur, menghadap kubur, jam buru-buru kita salahan, kita funis, salah lah kok. Nah, bisa jadinya salat jenazah. Konconya, kawannya, familinya dan sanaknya atau gurunya tidak tahunya, dah 3 hari baru tahunya. Paginya aku buat salat sinan, tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Memang gitu. Cuman di negara Iwa jarang menjadi aneh. Kok nampak? Jangan terkejut. Karena salat yang dilarang itu adalah salat biasa. Nabi juga kan salat di kubur. Ya bisa jadi itu. Awak tiba sorenya tadi kubur luar. Sudah salat zuhur langsung dikuburkan. Lah lagi awak pulang kiranya pesawat kok delay, kok ala namanya, atau terlambat. Mai itu kubur. Atau orang sedang menguburan, selesaikanlah orang menguburan dulu. Biar nak pulang orang dulu supaya jangan bohong orang awak salat sinan. Ate-ate sepajama, sedang angkat meninggal aku lah sakit punya. Adalah salat di kubur. Untuk menghindari tak itu ya. Biarlah orang pulang dulu dan salat. Sah, bukan hanya sah, boleh. Memang begitu. Bagi yang tidak sempat, salat jenazah. Tapi perempuan jangan lakukan, nanti timbul fitnah. Perempuan jangan lakukan, nanti timbul fitnah. Fitnah kok hal-hal yang tidak bagus, dipandang, dicari orang, dinilai orang. Kecualinya pakai suami. Sama hal dengan perempuan yang rajin ke kubur, rajin jarin jadi kubur, rajin ziarah kubur, memang dilarang, makruh hukumnya. Perempuan yang keranjingan, yang acok ziarah kubur, tidak boleh. Sekali-sekali boleh. Atau kalau didamping oleh suaminya atau anaknya boleh. Sebab perempuan itu paling susah menahan emosi dan mengerjakan sesuatu yang kadang-kadang tidak ada petunjuknya. Itu khusus salat di kubur. Yang ke berikutnya, qari'atit tarik, salat di tengah jalan. Nah, maksudnya tengah jalan. Tengah jalan itu bukan hanya jalan gadang, jalan aspal, atau jalan di luar, tak. Sampai yang besok dilalui orang. Sampai lalu lalang, sampai mondar mandir. Meskipun tidak di jalan,
Tapi orang biasa, dia boleh sekuah, jangan salat ke pintu. Kadang-kadang awak tagi lah manciang orang. Orang lah biasa lalu lalang keluar masuk masjid lewat situ, jangan salat di situ. Kecuali kasih sutra. Kasih sutra atau kalau bahasa kampungnya tampik selapang Allah. Abang itu sembahyang. Tahu selapang Allah. Laweh tampik, mengapa pilih salat situ? Tampik orang biasa jalan dan mondar mandir, jangan salat di situ. Orang payah, orang susah, awak tengah dua. Nah, bagi kita yang ingin salat sunat di masjid, carilah di tepi dinding atau di balik tiang atau tampik yang tak mungkin orang lalu lalang atau di depan. Nah, itu. Supaya antara dua jangan pecah konsentrasi dan kekhusyukan kita. Kalau salat jo di tengah-tengah kuah, ambil sutrahnya. Ambil meja, ambil bangku, ambil atas letak ni muka. Kok lalu orang, tidak masalah. Apalagi memang di tengah jalan. Tengah jalan kan. Kok beranalah siak gitu Kalau laki-laki orang siak, kalau polisi orang siakah, enggak? Nah, siakah tu kan. Kalau laki-laki ustaz, kalau perempuan ustazah. Kalau siak, itu siakah. Janganlah lakukan itu. Kecuali salat hari raya yang melimpah ke jalan. Kecuali salat Jumat yang melimpah ke jalan. Atau salat Idul Fitri. Atau salat di bulan Ramadan di tempat-tempat tertentu penuh. Seperti di Makkah. Melimpah. Apalagi kalau lah 10 hari akhir itu sampai jalan-jalan. Bahkan sekilo dari dari Masjidil Haram masih nyambung salah orang. Karena nyambung. Mereka tidak ingin salat di jalan, cuma sampai ndak ada. Sampai ndak ada. Ada pengaman. Nah, apalagi di bulan puasa terlambat saya masuk di ampang-ampang orang. Tidak mau saja di ampang halaman. Tak lalu lah. Kita pernah pengalaman dulu. Tiba sini sumbek orang, tiba sini sumbek orang. Tidak bisa masuk ke halaman je lah. Salah kita di jalan. Jalan-jalan. Jadi bukan sengaja salat di jalan. Tapi sampai tidak memungkinkan kita salat lah melimpah ke jalan seperti salat Jumat. Dan itu kan tidak taruh. Yang tidak boleh kau musajik lagi sembahyang di jalan atau sampai di mana orang lalu. Jangankan di jalan raya, di musajik kita tidak boleh salat. Kalau memang sampai itu biasa orang mondar mandir lewat ke situ. Itu tadi model di sini tuan. Ke pintu tidak boleh. Salat jalan namanya. Qari'atit tarik. Seketik kalau kita ingin salat di masjid, kadang-kadang orang tak sengaja melintih atau lalu, di situ perlunya sutra. Sin, ta, ra, dan ta marbutah. Sutra. Pembatas, penghambat. Letakkan di depan kita, agak tinggi seketik. Sastal. Atau tas, atau bangku, atau tiang, supaya nampak diorang. Mandakik kita kadakik itu, mereka Kau nak boleh aku Quran nak boleh tapi contoh. Tak situ. Kita mandakik ke sutra. Kau lewat mana orang? Kau lalu mana orang di muka kau nak masalah lah
Batih kita ikut lalu orang. Tak masalah. Sebab kita salat di tempat yang kemungkinan orang lewat. Atau yang tadi mendekik ke dinding. Yang tak kemungkinan kemuku lewat ke dinding. Kalau kemuku orang lewat itu mencari orang. Mencari gara-gara. Atau kita salat dekat tonggak. Tak mungkin orang lewat. Cuma kalau di tengah kemungkinan orang lewat. Maka kasih sutrah. Kalau ke dinding sutrahnya kan. Kalau ke tiang sutrah. Atau orang di muka. Duduk tadi, mau sembahyang cah jadi. Jadilah orang ke sutrah punggungnya, Pak. Yang tak boleh kita salat kepada orang yang menggolek lalu. Tak boleh tu. Tak orang hidup lalu, Pak. Kalau mati dah lejur kan. La tusallu khalfan naim walal mutahaddits. Kalian jangan salat di belakang orang yang sedang tidur. Dan jangan salat di dekat orang ngobrol. Kenapa dilarang? Ulama-ulama menyebutkan itu hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis Abu Daud 694, Ibnu Majah 959. Orang sedang tidur. Kadang-kadang ada yang tak pantas disonggengnya, Pak. Kadang-kadang berlapui atau berkaruah. Karuahnya karena perlu serini mungkin tak tahu. Orang lalu kau tak tahu sebab karuah nak. Nan tahu sia. Awak nan jago. Nak dogen berkaruah dok, caknya lalu mana tahunya. Jangan. Berbeda dengan Aisyah. Aisyah nak lalu. Ruang sempit. Ruang bilik Nabi itu sempit. Salat Nabi. Ketika Nabi salat, kaki Aisyah di muka. Aisyah kemini Nabi nak. Kau. Ketika Nabi sujud, bila picit kaki Aisyah, Aisyah mengatakan balik, nak lalu. Tagi lalu. Ketika Rasulullah tagak balik, diunjang kaki balik. Di samping tampek lah. Begitulah kamar Rasulullah sampai. Beliau nak lalu. Cuma kondisi yang dilarang, orang lalu. Awak salat. Ke situ. Sebagaimana tidak boleh kita salat di dekat orang yang sedang bicara, mutahaddis, orang yang sedang ngobrol, sedang muta. Salat di situ. Itu tagi-tagian. Ya hadis lewat Abu Daud dan Ibnu Majah. Atau baca Quran. Tagi elok sini baca Quran. Kadang nilai muta, ada tak sinan. Aku apa maunya kan? Lopek sekarang sini nah. Lapang kan. Ana meseh-seh ya kan. Tahu meseh-seh. Orang sedang bicara. Walaupun di masjid dia bicara. Di masjid kan boleh bicara. Boleh. Asalkan bicaranya bagus-bagus. Disudui. Awak dekat sinan sembahyang. Siapa salah? Salah. Awak sedang salat. Lalu ada orang bicara. Siapa salah? Orang bicara salah. Awak sedang baca Quran, sedang zikir. Ama ngoh nak dekat awak cerita. Nun salah. Tapi orang sedang bercerita. Ambil buah sabiah tinggal di sinan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu namanya wiwi ya. Wiwi ya lah. Balik laku orang kau kan sesuai kepalanya. Lain orang terkait itu antalah nanjale malaikat kecian. Ini boleh dah. Tapi kalau orang dua, kan dua-duanya, seratnya. Jangan kamu-kamu tak mau salat sebentar, duduk sebagai pambek. Agak tahunya dulu. Tak ada nampak dah pambek salat saya.
Dia sekodi. Mengang dengan salat cah di. Jadilah punggung orang itu sebagai sutra. Lalu orang di mukanya tak masalah lah. Itu guna sutra. Tiba di salat jamaah, nam perlu sutra tu imam bawa tak ada. Kalau salat jamaah jangan pakai sutra lo. Yang pakai sutra ya imam saja pakai sutra. Ana sutra penghambat, penghalang, pembatas, tanda batas sujud kita. Makanya kalau kita kalau kita salat mendekik ke sutra. Di muka sujud letaknya. Jangan jarak mana. Kalau kita lah pakai sutra lewat orang kena salah. Nah, itu muka boleh kita tangan ke muka. Lewat ke muka. Sebab no lah wilayah kita lah kita cenoi. Itu ceno. Kita batih. Batih. Lewat batih. Bahkan kalau gigih lewat lah boleh ditinju, lah boleh dipukul. Sebab tu ndak orang lah. Kalau lewat di muka sutra ndak masalah, ndak dubanya pak. Ni di muka penghalang ndak masalah. Sutra tu tadi bisa tungkek. Bahkan ada ulama yang menganggap sajadah itulah sutra. Nah, walaupun nanti itu ada perdebatan. Nah, itu pentingnya sutra bagi orang yang salat. Kemudian lanjutannya halaman 2 tadi ya. Hammam. Nak mamam loh, hammam. Tadi ngawak lah cik sebelah apa? Kamar mandi. Itu tampik yang digunakan untuk mandi. Sekaligus itu barangkali ada tampik buahnya di toiletnya. Kamar mandi itu tempat tinggal setan. Setan suka di situ. Kenapa? Setan suka ditampik-tampik kotor, tampik-tampik buang kotoran. Dan ditampik-tampik kita buang najis. Barabana higienisnya kamar mandi wa elok dijilek. Tetap jangan mau kamar mandi. Kita kan lah ke Makkah, Madinah, bersih kan? Bahkan kebanyakan orang India, Bangladesh, entah kalau di kamar laki-laki, lalu di kamar, sampai WC di sudut. Salat kan sih nan? Ini orang Bangladesh, India. Bersih, harum, dipel. Tapi bagaimanapun bersihnya, bagaimanapun harumnya, kapua baru yang sekarang kan. Cuman itu tetap tempat buang air, buang kotoran, buang najis, setan di situ. Makanya kita masuk WC baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith kan. Sebagian ulama menyatakan khubuthi wal khaba'ith itu kan setan jantan, setan perempuan. Bukan perempuan setan. Setan perempuan. Jangan dibalik kok mengerumih orang kawak. Jadi setan itu ada yang perempuan. Itu makanya mereka beranak berketurunan. Semua ya Wak, beranak berketurunan berkembang biak. Semua ya. Pakai perkampungan. Ada perkampungan. Mereka juga sama ya Wak, aktivitas. Masalahnya nampak Wak. Nah, di mana perkampungan mereka? Kalau setan-setan perkampungannya di belukar-belukar. Di rimba-rimba. Di rumah-rumah. Perkampungan yang kosong, rumah-rumah. Bahkan di got-got, di riol-riol, di bandar-bandar, di tampik-tampik pambuan kotoran, termasuk di WC. Kan kita ambil saja contohnya Madinah. Nah. Itu mirhatnya, WC-nya kan kadang tuh, batingkik mah.
Kalau kita tinggal di arah jam gadang di muka Masjidil Haram, kan WC nomor 3 tu. Marasiah kan? Marasiah. Cuma yang namanya WC, tetap WC. Sampai buang air, hammam. Tidak boleh kita situ salat. Statusnya itu sampai setan. Makanya kita diajari setiap masuk WC, berlindung diri kepada Allah daripada setan. Bernamalah hammam. Yang kesekian, ma'atinil ibil. Unta tidak berkandang dah. Kalau bisa diketukan dengan tempatnya di malam, tempatnya di berkumpul. Ini tidak semua ikan biang. Di mana sampai unta di kumpulan, itulah kandangnya. Dia biasa sekat-sekat. Barangkali lah pernah raun ke sampai unta Mekah. Itu saya batis-batis. Tidak boleh kita salat di situ. Atau sampai di mana unta biasa berkumpul untuk minum. Unta kalau tidak ada air terkanang, bawa minum situ. Jadi kalau kan ya, situ biasanya unta cukup berkumpul untuk minum. Itu termasuk namanya ma'atinil ibil. Contoh negeri Akwa, tidak ada air. Cuma biasa pemiliknya membawa air pakai drum, pakai oto, letak situ untuk minumnya. Maka datanglah untuk minum. Nah, itu termasuk namanya ma'atinil ibil. Sampai unta berkumpul-kumpul. Atau sampai istirahat. Atau sampai nudima bermalam. Dilarang. Sebab setan tagi lalu situ. Suka lalu setan situ tinggal. Tempat di mana unta berkumpul, menjadi kandangnya setan-setan di situ. Dilarang kita salat di situ. Di samping mereka nang kotor, nang kumuh segala macam. Di negara Iwak kan ada unta yang malah kecian. Malah kecian. Sebagai gantinya lah kandang kabau, kandang jawi, kandang kambiang, kandang ayam, kandang itiak. Bisa sih kita ambil perbandingan. Pokoknya di kandang. Nama saya kandang. Kandang tu ini sinan tu. Pipis bukan sinan tu. Ayam orang wagawai pipis hewan. Bahkan membadai badannya ciri kabau, ciri jawi. Itulah yang dia. Muat. Itulah kelebihannya. Halo? Halo? Yang ambilnya ciri jawi. Mandi. Pipis jawi minum. Bawa itulah no. No, minum pipis Tuhan Dewan. Entah nak percaya ke dia, nak percaya tak masalah, tak masalah. Nak percaya ke tak masalah. Ya. Tapi begitulah. Sebab orang Cina mendewa-dewakan hewan-hewan. Itu makanya Cik Jawi itu dilepuhnya kepada bawa coba sabun. Sabun. Bagaimana namanya Bu? Lulur Bu. Malulur. Pipisnya kayak Bu. Jawi kah? Dia apa? Dia bawa ambil adonan. Dia kerja jamuan. Kalau jamuan beko itu jadi baru menjadi ada waktu bahan bakar. Dibeli tipis-tipis kan kah? Lama sih enggak cacik jawi ini. Jamuan lama siap beko. Menjadi apa leh? Menjadi bahan bakar.
Baru. Betul lah banyak. Tak boleh kita mencacik. Tidak boleh mencaci kepercayaan orang lain. Mencaci Tuhan-Tuhan, dewa-dewa orang lain. Sebutnya balik bukan mencaci. Cacinya Nabi Muhammad. Dicacinya berkat Quran. Dicacinya berkat Allah. Jadi jangan caci sesembahan orang lain. Nyoba balik. Berarti kita mau undangnya untuk mencaci Allah. Lebih berbahaya lah. Kalau mencaci dewanya, Tuhannya, itu tidak berdosa lah. Cuman akibatnya, baliknya mencaci Allah. Tidak boleh. Kadang-kadang tanpa sadar kita mencela sembahan orang lain. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya kalau tahunya. Kalau awak sama awak kan biasa. Tapi kalau diakiknya, tidak boleh. Nah, bang, sinampai kaji awak sekolah. Kandang. Di kandang sapi, kandang unta, kandang kambing. Tak ada Nabi yang kandang sapi. Ini ada sampai unta. Cuma kenapa segitu ambil? Kias, analog, perbandingan. Nama saya kandang. Kandang tu tampik nang suko setan. Sebab setan suko ditampik nang kotor-kotor, nang kumuh-kumuh, nang bau-bau, nang busuk-busuk. Setan lah. Cuman tolong bedakan antara setan dan jin. Ini tidak semua jin ke setan tu. Jin yang baik, jin yang muslim, jin yang saleh, jin yang taat, semua ya Pak. Bahkan sama-sama masuk surga ya Pak. Awak lah masuk surga ya, harapan ya. Amin. Surah Ar-Rahman kan begitu bunyi tak? Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Belum pernah disentuh. Wanita surga itu belum pernah disentuh oleh jin dan manusia. Pertanda jin akan masuk surga. Cuma ada nak nampak. Lalu jin-jin yang jahat. Baru jin-jin yang bangkang, jin-jin yang ingkar, jin-jin yang durhaka. Aku nama-nama setan. Setan bangsa jin. Sebenarnya manusia-manusia yang jahat setan juga namanya. Setan bangsa manusia. Nyak. Ini kok sambuh setan bangsa manusia. Sambuh sangai. Paduto, pangicu, hoak, lalim, zalim, otoriter, memakan hak orang lain. Nah, itulah setaniah, sifat setaniah. Kemudian fauqa zahri baitillah. Fauqa dia teh punggung Ka'bah. Bukan dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah boleh salat. Ka'bah lah. Di dalamnya boleh salat. Kama Madok, Semarang? Di dalam Ka'bah tu Kama Madok milah. Ma tahu beko dapat rahmat khusus bisa masuk. Ma tahu beko tapi lihat ibu menjadi nyonya presiden masuk aku. Tapi Ka'bah kan dapat tamu spesial kan? Hijir tu kan Ka'bah, hijir. Yang hijir kan yang lingkar di luar. Itu Ka'bah. Kalau koko Ka'bah, anan di luar tu Ka'bah itu. Itu makanya si anan salat di hijir, salat dia Ka'bah. Ka'bah yang terpotong namanya, Hatim. Dulu Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim memang lonjong. Tahu lonjong? Bangunan tu lonjong. Kateh. Nah, itu bangunannya. Kalau ikut Ka'bah, kan lonjong ke muka kau, ya ke? Lalu ketika terjadi banjir di zaman Nabi Muhammad,
semasa beliau alun jadi Rasul runtuhlah Ka'bah. Lalu sepakat tokoh-tokoh Quraisy merenovasi Ka'bah. Banjir kan di luluan Ka'bah. Lalu mereka sepakat untuk menggalang dana dengan catatan dana ni kemasuan dana daripada pitih-pitih nama rasiah pancaren nilai elok. Karena mereka tidak ingin Ka'bah itu dibangun dengan hasil harta yang tidak bagus. Karena mereka ada yang merampok, ada yang mentua, ada yang berjudi, ada yang melakukan perbuatan-perbuatan lain sehingga dapat pitih. Anda boleh masuk. Pitih sembuh. Tapi disyaratkan nangka di Ka'bah itu dibangun dengan pitih yang halal bersih. Mereka hormat. Terkumpullah pitih. Kiranya pitih nanado, uang nado, tidak cukup. Tidak cukup. Tinggallah nani muka tu. Hijir. Tinggal di muka yang bisa tabungan cuma setinggi bahu orang dewasa lah. Kalau bahu orang pendek-pendek pun tak kapal loncu kot. Andaikan tidak ada, kata Nabi, andaikan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak baik, aku akan tinggikan muka Ka'bah. Tapi kerana Nabi tidak mau, nanti akan terjadi berbagai macam hal, beliau biarkan Ka'bah seperti itu. Sampai kini. Maka siapa yang salat di hijir di Ka'bah. Itu makanya orang banyak basi rabui, basi lingki, pingki untuk bisa salat dalam hijir. Sebablah salat Ka'bah. Gunanya tentu tinggi fadilahnya. Menjadi cerita kan cucu rumah. Di nenek cerita lah kak. Yang tidak boleh salat di atas Ka'bah. Kemana ada oleh? Kemana ada oleh? Ada alasan ulama sebagian sesuai dengan hadis. Tidak ada di awang-awang. Berarti kiblat kita dah awang-awang. Bawa di atas Ka'bah. Awak salat itu menghadap Ka'bah. Bagi orang di sinan mencelik Ka'bah. Orang awak dia biasa menakua, tiba di sinan menakua sembahyang Ka'bah di mukanya. Makanya kalau kita cari orang salat di Ka'bah, tak ada nak mencelik Ka'bah. Kamana mencelik? Ia ke muka mencelik. Kita mengkau menakua, di Ka'bah nak nampak. Yang kedua menghilang pandangan kanan lain. Nakua kita. Di muka Ka'bah kaman celik? Ka'bah. Laisah tu. Awak kan Ka'bah tu tak? Awak menghadap dan mencelik kan ke Ka'bah. Masalahnya orang awak tak biasa mencelik sehingga tiba di muka Ka'bah menaku aja. Menaku aja. Jadi kalau sempat nanti masuk Ka'bah, salat dalam. Jangan menaku aja. Muka salam tu. Semua berdoa. Di muka Ka'bah tu jangan menaku aja berdoa. Bila di muka awak kan? Menuang kepada Allah, arahnya ke situ. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di atas Ka'bah. Di atas masjid boleh salat. Di atas masjid boleh salat. Boleh apa? Kalau masjid kan tak kiblat tak. Termasuk salat di tampe tanah nan dirampok, nan dirampas. Banyak ulama mengatakan
bahwa salat di tempat makruh atau haram, tanah rampasan, namanya maghsub, yang dirampok, yang dirampas dengan sewenang, dengan paksa, tanpa yang benar, tanpa direstui, diizinkan oleh pemilik tanah. Tidak boleh salat sana. Itu tanah rampasan. Hampir sama dengan salat dengan pakaian yang dirampas, namanya ghasab. Anang ghasab ko mengambil punya orang terang-terangan, sementara orang tu nak mampu mempertahankannya. Jadi situ gitu, nak mampu mempertahankan, lapih namanya. Bernama ghasab. Kalau mencuri diam-diam. Kalau ghasab terang, itu ghasab. Namanya merampas, merampok, merampe. Adolo tanah nani ghasab. Kau biasanya orang bagak kau. Orang berkuasa merampok tanah rakyat, merampok tanah lain. Salat di tanah yang dirampas tidak sah, haram, atau sebagian ulama mengatakan makruh. Sebab itu tanah rampasan, termasuk tanah sengketa, termasuk rumah pekaro. Rumah pekaro. Dan jadi itu rumah-rumah orang, tapi awak bagak ambil rumah. Salat sinan. Orang bagak kini kok kan tak perlu orang kuat nak. Kan tak perlu kuat. Orang Perusi banyak nak bagak-bagak mah. Kata makhluk tak kata media sosial, makhluk terkuat di permukaan bumi perempuan. Nah, ada berani melawan. Baru kepatang ke orang bisa melawan baru. Itu mah iboh lo kan. Jadi bagaimana hukum salat di tanah, di tempat di mana tanah itu dirampas, hasil rampasan, hasil rampokan, tidak boleh salat. Ada ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kami tidak ada merampok, cuma tanah orang saya pakai, dia tu. Awak dimuncul karya pada sana, awak berkeluarga, awak sesuku, awak bagak, tak murah melawan tak. Sehingga orang menuasi diam-diam, ni sakangnya lah orang kan, sakangnya lah, tentang bunci, salat di situ asar. Sebab itu tanah orang, tanah merampok. Aku dapat jangan jadi orang bagak lah. Bagak, orang mengkau malai Jawa, bukan takut Jawa, berdosa. Malai melawan berdosa. Awak tak takut dosa, orang takut di dosa. Empas. Dalam bab fikih itu termasuk salat dengan kain yang dirampas, salat dengan pakaian yang dirampas. Sampai ke situ kajian fikih. Barang rampasan, ghasab, yang dirampas maghsub. Kemudian termasuk jo salat, kata para ulama, salat di negeri yang telah ditimpakan azab. Negeri itu ditimpakan oleh Allah azab, tidak boleh kita salat situ. Jangan leka salat lewat seharus capek-capek. La tadkhulu ala haula'il mu'azzabin. Jangan kalian masuk ke negeri mereka yang telah dilaknat, dikutuk, yang telah disiksa. Illa an takunu baki, kecuali kalian tu menangis dan berjalan capek-capek. Jangan santai-santai, jangan raun-raun, jangan berlama-lama lewat di daerah, di negeri yang kena azab. Seperti negeri kaum Ad, kaum Samud kan, kaum Nabi Lut. Di negeri kita ko lai kolah negeri nak kena azab tun.
Tidak bisa lah kita menakut tu. Selagi di negeri itu ada orang yang baik-baik, yang tiba itu bukan azab. Tapi kalau negeri itu negeri kafir, negeri musyrik, orang-orang yang ingkar sombong angkuh, datang bencana, datang PTK, kemungkinan besar itu azab. Sehingga hancur negeri mereka. Kemudian kita pergi ke situ mencari negeri yang hancur. Jangan berlama-lama. Jarau-raun ke situ, kecuali hanya untuk melihat azab Allah, kutukan Allah kepada mereka. Kini yang dihebohkan oleh media itu pemerintah Arab Saudi membangun bangunan di negeri, di tempat yang di situ kaum terdulu dilaknat, diazab. Kita tinggalkan Arab Saudi, tidak ada Arab Saudi, di Tiga Balai kan. Kalau kita lewat di negeri yang kena azab, capek-capek, jam lama-lama, harus menangis, tidak mampu menangis. Kalau tidak mampu menangis, jangan masuk ke situ. Sebab harus menangis. Khawatirlah, camehlah, jangan-jangan kita yang ditimpa azab seperti itu. Aku hadis riwayat Bukhari mah. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 433. Intinya, tidak boleh salat di negeri yang ditimpa azab. Jangankan salat, lewat saya harus capek-capek. Gini. Kita nelapi ke Makkah dari Arafah tarik ke Muzdalifah. Muzdalifah terus ada nanti namanya Lembah Muasir. Lembah Muasir itu sampai Abrahah dilempari oleh Ababil. Sampai gajah-gajah mati, tentara-tentara mati, kecuali satu ekor gajah yang ditunggangi Abrahah balik ke negeri Yaman. Ini nak mau masuk. Itu lembah itu sampai di mana Abrahah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaida fi tadlil. Fa'arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum dengan itu ambo lagi ijazah wisuda tahfiz ngepek surat fil hafizah ambo ijazahkan kepada hadirin semua menjadi hafizah. Semua orang kan banyak gitu. Ijazah itu kan bahasa Arab. Ijazah pembolehan. Dibolehkan. Maja, kau pun tak bukti. Kalau kita baca-baca, hafiz itu untuk orang apa satu Allahnya. Hafizah apa satu Allahnya. Tapi orang kini sajus hafizah. Sudah tahfiz. Kita nak masuk ke sini, muka kan elok. Kajian. Pil. Bagi sianang ke Makkah besok ada lembah Muasir. Nabi situ capek-capek melangkah. Dulu kan Nabi melangkah atau pakai unta. Capek-capek melewati lembah. Kenapa? Itu negeri azab. Sampai Abrahah dihantam oleh peluru kendali yang dilempari oleh burung-burung. Ke mana saja kita pergi, kalau ada negeri yang telah ditimpakan azab, harus capek. Lewat saja atau caliak sementara takwik kita. Jangan salat. Jangankan salat, lalu saya cepet-cepet. Itu alasan ulama tidak boleh salat di negeri yang dikenai azab, ditimpa oleh azab.
kita alu. Kok masa yang tak boleh bertanya. Tanya Bu. Langsungnya petang lah. Boleh. Boleh. Itu menekan ambo nama Ibu. Baik jadi. Sebab beliau berlawanan juga ya tukang jemput beliau. Mereka ada adu ambo takutlah ada adu. Manhaj kami tak sama masalahnya. Kita jawab tanya beliau sebentar tadi, agak seminit. Menjamak itu berbeda dengan mengkasar. Mengkasar hanya dalam perjalanan. Mengkasar hanya dalam perjalanan dan ditampek di mana kita tuju. Salamu itu boleh mengkasar sampai wak pulang dengan catatan. Sebagian ulama berpendapat kalau kita tidak menentukan dan tak jalihlah bara lamu katinggal sinan, selama itu boleh menjamak dan mengkasar. Tapi kalau kita lah menentukan bara lamu sinan, bara lamu sinan 3 hari berarti selama 3 hari itu kita orang sinan. Tapi kalau kita nak menentukan menjelang selesai urusan, itu safar je namanya. Safar je namanya. Itu sebagian ulama menyatakan, lebih-lebih ulama Arab Saudi menyatakan, sebab anak oleh orang Rasidan, hati-hati menjawab bahwa menurut pemahaman itu, selagi kita tidak menentukan bara lamonyo di negari orang, selama itu berlaku jamak kasar, sebabnya safar. Tapi kalau kita lah menentuan bara lamo di sini, seperti ke Makkah, di Makkah Madinah 38 harinya, kita lah menjadi orang sinan 38 hari. KTP kita, visa kita kalau jalan sekian hari. Itu makanya kecek pemahaman itu tidak berlaku oleh kasar. Kecuali dalam perjalanan itu mereka. Tapi bagi ulama lain tak, pokoknya alun pulang kampung lah berlaku jamak kasar. Itu namanya perbedaan pemahaman. Biasa saja. Ditanya Ibu Cako, kalau tiba di negara orang, ikuti saja orang. Tiba di negara orang, di Pekanbaru, di Medan, ikuti saja sama orang, lah selesai Pak. Kalau salat seorang, mereka baru boleh. Tapi kalau mau kita mengikuti orang, ikuti saja. Rugi kita tidak berjamaah. Kan rugi tidak berjamaah. Lah, Bu. Lah. Jadi. Kalah di batas. Kalau sudah di batas, enggak. Tapi kalau langsung jangan. Kalau kini kok kita masuk ke kubur sana, sampai ke Makkah banyak kubur di Muka. Yang namanya langsung di Muka kubur. Tapi kalau di seberang jalan, musajib masuk ke jalan, di seberangnya ada kubur, enggak masalah. Pagar kalau dihabiskan lah di bahasa. Tetapi tetap yang tadinya beliau ada yang memang betul-betul tekstual. Yang tekstual beliau memahami pokoknya layu kubur di muka walaupun lah di batin tak boleh. Sementara yang meringankan kalau sudah di batas tidak masalah. Sebab kalau tidak berarti kita tidak boleh salat lah. Sepanjang kita kaki bilat, berapa banyak kuburan buat? Namanya tetap perbedaan. Kalau ambo memahami, jangan menghadap langsung. Kalau lah ada batasan-batasannya, tidak masalah.
Tapi kalau ada masjid yang tidak menghadap ke kubur, ada rancak di masjid itu sembahyang. Kebo, nyaman dulu. Dulu orang ko tagi ya suku bana berkubur dekat masjid. Nak tadanga di wazan. Azan. Nak tadanga nyula mengaji. Ada kawan nambo ustaznya agak anunya. Ya agak anu lah. Ketika hidup orang azan tak ke surau ni. Ketika hidup seorang mengajinya entah ke mahkamah. Ketika lah mati masa ke surau ni. Nah tu kawan anu tu bentuk jawab anu ni. Sehingga banyaklah kubur-kubur di sambalah masjid di muka masjid. Alasannya itu nak terangarinya tanpa musabin tampaknya ada orang yang mengontrak tanah dekat masjid untuk berkubur sinan. Setahun dibayar 500 ribu setahun. Zaman nombor dulu kontrak. Dengan begitu, kalau kita memang itu pakuburan, jangan dirikan masjid situ. Kalau kita ke mandakan masjid, ada kubur di muka, hindarkan arah situ. Tapi kalau lah dulu masjid situ, kubur di situ, kubur itu salah. Orang kubur itu salah. Maka sebaiknya kalau bisa dihindari, hindari. Tapi kalau lah ada batas, ada sekat, tidak masalah. Sementara tidak masalah. Kita selesai seketik lah. Kolampi ketua. Jadi silakan. Iya. Bagi yang seperti itu, dapat dua pedilah. Niatnya nama biasa. Rutinkan puasa Senin Kamis sambil Ayyamul Bid. Ayyamul Bid kan 3 hari. Kan tak kini sudah. Biswa. Dapat dua pedilah. Niat saja puasa Senin Kamis. Dan boleh membawa keduanya. Senin Kamis ya. Sebabnya tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Hari ini ciknya Senayan. Tidak bisa pisah biswa kan. Maka ulama-ulama menyalahkan boleh kita pasang kedua-duanya. Dua pedilahnya. Tapi kalau kita berniat puasa Senayan saja, tidak dapat yang lebih. Kalau kita berniat puasa di hari putih, tidak dapat Senayan. Maka kedua-duanya boleh dipasang. Bisa. Mau puasa hari putih namanya tak? Puasa hari putih di hari Senayan, dapat Senayannya. Tapi mau puasa Senayan, tidak dapat putihnya. Okey. Ya silakan. Tepi pantai. Masjid sini lagi tidak salah nak. Masjid Cerocok. Hakim. Kalau salah Id tidak masalah. Di tepi pantai boleh. Salat tepi pantai segala macam tidak masalah. Tapi sengaja memilih salat di tepi pantai karena ada fadilah, misalnya, ada istimewanya, ada palanya, tidak ada keterangannya. Tapi boleh salat di tepi pantai. Boleh. Nah, tolong dibedakan. Sengaja salat di tepi pantai karena menganggap itu ada keistimewanya, ada keuntungannya, fadilah tidak boleh. Tapi salat di tepi pantai di lapang silakan. Tidak masalah, lapang. Kadang-kadang anda lalu niat tu. Salat di tepi pantai sambil sampai dia bayangin tak? Alah bu. Bu.
Yang pertama. Narencak sebelum puasa pengenal lu. Ini tengah jalan kan. Puasa ke awalnya fajar. Niat sebelum fajar. Niat sebelum melaksanakan. Ibu lah tolong song. Siap meng. Siap saja. Mudah-mudahan bisa nak leh. Lah weh. Ya. Bu nak terkenal lah bu. Barangkali itu kaji kita. Cuma tinggal satu lagi. Salat masih salat tadi jauh. Itu bukan tampil leh, tapi jangan menghadap ke kuburan. Jangan menghadap kepada gambar-gambar, ukiran-ukiran. Kau menghadap dia. Ke kuburan, ke gambar-gambar, ke makanan, di atas koran, di muka televisi. Dimakruhkan. Bisa mengganggu kekhusyukan. Salat di atas koran. Sambil duduk beko kadang-kadang bergambar. Rasulullah menyuruh Aisyah membuang kiram. Kiram ko kain tipis sebagai penutup rumah. Nano-nano warnanya. Rasulullah amiti. Buanglah kiram ko mengganggu hamba salat. Jangan kita salat mengarah ke tempat yang bisa mengganggu. Apalagi di muka TV sinetron apa lah ya. Tanggal 2 salat. Korea ya. Kador. Apa namanya? Korea kok? Itu puasa harian. Kalau itu mau puasa sin. Bukan Senin Kamis. Jadi ada sebelum nak berasa, lain kena makan pagi kunda, ambilan mau puasa sin. Mutlak. Yang cari lu suami nama itu, namun ke rumah aku lah. Malay masak ni puasa selapa je Malay. Dicari bini celai juga. Kira usaha Nabi Muhammad di Malay masak gini aja lah. Itu tidak tampek penyembelihan. Tampek penyembelihan kan dari luar. Tidak masalah. Lah tampek khusus. Sekian saja. Diakhiri dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in alhamdulillah.